السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mereka-mereka yang mengingkari kebangkitan. Allah katakan yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Mereka bertanya kepadamu, memastikan apakah benar kebangkitan itu. Kata Allah, jawab mereka, innahu lahaq. Qul i wa rabbi, katakan sungguh demi Rabbku, innahu lahaq. Rasulullah SAW disuruh untuk bersumpah. Qul i wa rabbi, katakan benar demi Rabbku, innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak mungkin bisa menghindar. Allah juga berfirman, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap bahwa tidak mungkin akan terjadi kebangkitan. Qul, katakan, bala wa rabbi, tentu demi Rabbku. Tadi dalam surat Yunus, sekarang dalam surat Taghabun. Dua-duanya disuruh untuk bersumpah. I wa rabbi dalam surat Yunus, dan dalam surat Taghabun, qul bala wa rabbi, katakan benar, tentu demi Rabbku. Latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian pasti dibangkitkan dan kalian pasti ditanya apa yang sudah kalian kerjakan. Akan ditanya tentang amalan-amalan kita. Tidak akan bergeser qadama 'abdin hatta yus'al an umrihi, hingga dia ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Akan ditanya tentang badannya untuk apa sampai rusak. Dan akan ditanya rizkinya dari mana didapat dan kemana dikeluarkan. Akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan. Akan ditanya. Latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diberitakan ini amalan kalian, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang demikian bagi Allah mudah. Bagi Allah tidak susah.
Mereka-mereka yang tidak mau percaya karena mereka mengukur dengan diri mereka, melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin tulang yang sudah hancur? Apa mungkin daging yang sudah menjadi tanah? Apa mungkin akan dibangkitkan kembali? Mustahil. Karena engkau tidak ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Wadzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 31. Qad khasira alladhina kadzdzabu biliqa'i Allahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha. Kata Allah, telah rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika datang pada mereka hari kiamat baghtatan, dengan tiba-tiba. Qalu, mereka berkata, ya hasratana ala ma farratna, duhai celakanya kami, duhai ruginya kami atas apa yang kami telah lalaikan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang beriman, yang memiliki iman sebelum datangnya huru-hara hari kiamat, sebelum datangnya kedahsyatan hari kiamat dan kengerian hari kiamat, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang lembut, yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Angin yang lembut seperti sutra dan harum seperti misik. Tidak tersentuh angin tersebut kecuali akan diwafatkan mereka. Sampai tidak tersisa di dunia ini orang yang berkata Allah, Allah. Sudah tidak disebut lagi nama Allah. Sudah tidak lagi mereka mempedulikan agama. Alaihim qamatil qiyamah. Atas mereka lah terjadinya hari kiamat. Atas mereka lah terjadinya kehancuran, kengerian hari kiamat. Ahwal yaumul qiyamah. Baru mereka akan berkata dengan kalimat, ya hasratana ala ma farratna. Duhai celakanya kami, mengapa kami melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, illa innal ladzina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id. Sesungguhnya mereka yang meragukan hari kiamat berarti mereka dalam kesesatan yang jauh, kata Allah. Balid daraka ilmuhum fil akhirah balhum fi syakkin minha balhum minha amun. Bahkan dangkal sekali ilmu mereka tentang hari akhirat. Bahkan kata Allah, mereka fi syakkin, dalam keraguan tentang hari kiamat. Balhum minha amun, bahkan mereka buta matanya, gak bisa melihat kenyataan. Semua apa yang ada akan hancur, dan itu dibuktikan di depan mata kita. Apa yang kita miliki, apakah kekal? Benda-benda yang kita miliki, apakah awet terus menerus? Tidak. Suatu saat akan hancur. Gak ada yang terus kekal, gak ada. Dan itu sebagai pelajaran. Tetapi mereka, na'udzubillah minal kufri, kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Ada yang mengingkari hari kiamat dan menyatakan tidak lain kehidupan kita kecuali kehidupan dunia. Namutu wa nahya, kita hidup kita mati, selesai. Wa ma yuhlikuna illa dahr, kita tidak dibinasakan kecuali oleh waktu, katanya. Aliran dahriyah, aliran kufur
yang tidak beriman pada hari kiamat. Kita hidup di dunia, balasannya balasan dunia, kembalinya ke dunia, tidak akan bisa dan tidak akan ada hari akhir, nggak akan ada hari kiamat, nggak akan ada hari kebangkitan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kalau orang-orang kafir di luar Islam nggak percaya tentang hari kiamat, sangat wajar karena mereka nggak beriman pada Allah bahkan. Tetapi kalau kaum muslimin, orang-orang yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin mengingkari sekian ayat, sekian hadis? Ada aliran yang lebih mengutamakan akalnya, rasionalis, berkata bahwa kehidupan itu nanti di akhirat bukan dibangkitkan dari tulang belulang yang sudah rapuh, tidak, tapi arwahnya saja. Berarti di dunia kehidupan jasad, di akhirat kehidupan ruh katanya. Yang masuk surga ruh, yang disiksa dalam neraka ruh semuanya. Ini juga termasuk pengingkaran terhadap kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan alaihi haqqa. Bahkan mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh sumpah, dengan sebenar-benarnya sumpah. Mereka yang menentang bersumpah juga dengan nama Allah. Tidak mungkin. Maka Allah katakan dengan kalimat bantahan, bala wa'dan alaihi haqqa. Tentu pasti akan terjadi, dan ini janji dari Allah yang tidak mungkin dilanggar. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, agar orang-orang kafir itu nanti tahu bahwa mereka ternyata berdusta ketika dibangkitkan, ketika dihisab, ketika masing-masing ditanya. Maka saat itu semua beriman. Saat itu semua percaya, melihat kenyataan bahwa mereka dibangkitkan, melihat kenyataan di hadapan matanya bahwa ini mahsyar, bahkan melihat apa yang mereka tidak pernah melihat di dunia. Maka saat itu mereka menyadarinya, dan saat itu mereka berkata, sungguh aku dulu berdusta mengatakan gak ada hari kiamat. Kata Allah, liya'lamal ladzina kafaru, agar orang-orang kafir itu tahu, annahum kanu kadzibin, bahwa mereka berdusta. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha, bahwa hari kiamat la atiyatun la raiba fiha, hari kiamat pasti terjadi dan enggak ada keraguan padanya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tidak percaya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa sumwa. Nanti Allah akan bangkitkan mereka, dan Allah akan kumpulkan mereka, para pendusta-pendusta hari kiamat, dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu. Ma'wahum jahannam, tempat mereka dalam neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap api semakin redup, Allah tambahkan lagi nyalanya. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina, ini balasan buat mereka karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida, dan karena mereka berkata, apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang, kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Karena mereka mengingkari kebangkitan. Apakah kalau tulang belulang kami sudah rapuh, sudah hancur, kami akan diciptakan kembali menjadi khalqan jadida, menjadi makhluk yang baru? Kata Allah Subhanahu wa taala pada mereka, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum. Tidakkah mereka lihat kalau Allah bisa menciptakan seperti mereka? Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fiha, dan Allah berikan batas-batas waktunya, la raiba fihi,
Wa abadh-dhalimuna illa kufura. Tetapi orang-orang zalim ini selalu mengingkari. Pengennya kafir, maunya kafir, tidak peduli. Walaupun sudah ada bukti-bukti. Bukti tadi sudah kita sebutkan. Bagaimana seorang nabi yang dimatikan 100 tahun. Kemudian dibangkitkan kembali. Berapa lama kamu ada di sini? Mungkin sebentar, sesaat atau 2 saat. Bahkan engkau mati di sini 100 tahun. Lihatlah keledaimu, sudah hancur. Kisah ini juga ma'ruf, dikisahkan oleh kaum muslimin, dikisahkan pula oleh ahlul kitab tentang Nabi Uzair. Taib, bagaimana tentang ashabul kahfi, bagaimana tentang Nabi Ibrahim dengan burung-burung tersebut, bagaimana itu semua bukti kalau Allah bisa menghidupkan yang telah mati. Bala qadirina, bahkan Allah mampu untuk menciptakan persis seperti jemarinya dan ruas-ruas jarinya, dan bahkan semua ruas-ruas atau tanda-tandanya, sidik jarinya. Kata Allah, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatana inna lamab'utuna khalqan jadida. Ini ayat lain, Allah katakan qul pada mereka, katakan pada mereka, kunu hijaratan aw hadida, silakan kau jadi besi, silakan engkau menjadi batu, atau khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau makhluk yang kamu anggap besar, kokoh, kuat, silakan. Pasti akan berkata, kata Allah, fasayaquluna man yu'iduna, pasti mereka akan berkata, siapa yang mengembalikan kami? Qulil ladzi fatarakum awwala marrah, katakan yang mengembalikan kamu adalah yang menciptakannya pertama kali. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum, niscaya mereka akan tundukkan kepala mereka, akan sadar. Wa yaqulun, dan berkata, matahu, kapan itu? Qul asa an yakuna qariba, katakan bisa jadi sebentar lagi. Katakan bisa jadi sebentar lagi. Ikhwani fillah azakumullah, sebentar atau lama tergantung perbandingan. Bukan begitu? Tergantung perbandingannya. Tapi kalau bicara dunia dibandingkan dengan hari kiamat, sangat sebentar. Satu harinya di hari kiamat 50.000 tahun. Maka sebentar sekali, tidak lama. Asa an yakuna qariba. Ikhwani fid din a'azakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata, kullu bani Adam yubla, semua anak Adam pada akhirnya akan hancur. Pada akhirnya akan hancur. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi akan hancur semuanya. Illa ajabud danab, kecuali satu tulang kecil yang disebut dengan ajabud danab. Minhu khuliqa ibnu Adam wa minhu yurakkab ibnu Adam. Dari sana diciptakan anak Adam, dan dari situ pula dibangkitkan kembali anak Adam. Subhanallah. Berarti sangat persisnya dengan tumbuhan. Tumbuhan yang hancur, yang sudah menjadi humus, menjadi tanah. Bersih, tandus. Tiba-tiba ketika turun hujan, tumbuh. Muncul kembali pohon itu. Kok bisa muncul kembali pohon tersebut? Apa kita katakan? Itu kan ada biji kecil yang tertinggal. Ketika hujan, biji itu tumbuh. Ya. Maka kata Nabi alaihissalam, anak Adam pun ketika hancur, tidak seluruhnya hancur. Ada yang tertinggal, yang namanya ajabud danab, tulang ekor. Wallahu ta'ala alam yang mana yang dimaksud, tetapi sepertinya kecil sekali. Digambarkan betapa kecilnya dia. Dari ajabud danab itulah manusia diciptakan. Dan dari ajabud danab itulah dibangkitkan kembali nanti.
Allah turunkan hujan dan kemudian muncul manusia. Berkumpul semua anggota badannya, semua sel-selnya berkumpul kembali dan tersusun kembali menjadi manusia. Kenapa engkau percaya adanya biji kecil tiba-tiba jadi sebuah pohon yang besar? Kenapa tidak percaya adanya ajabud dzanab yang tersisa dari manusia kemudian tercipta kembali manusia persis seperti sedia kala? Tidak percaya? Padahal sudah ada bukti-bukti sekian banyaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti Allah sudah mengajarkan kepada kita pendekatan-pendekatan agar kita mudah meyakini kebangkitan. Pendekatan-pendekatannya diingatkan Allah Maha Bisa. Allah hanya katakan jadi. Yang kedua, sudah ada bukti-bukti, yaitu bagaimana kisah Nabi Ibrahim, bagaimana kisah Al-Baqarah, bagaimana kisah Ashabul Kahfi, bagaimana kisah Nabi Uzair. Bahkan ada bukan satu orang, ulufun, seperti golongan orang-orang yang keluar, kata Allah dalam Al-Quran, yang kharaju min diyarihim wahum ulufun hadaral maut, jumlahnya ribuan dan mereka takut mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, mutu, matilah kalian, semuanya mati. Thumma ahyahum, kemudian dihidupkan kembali. Lihat ikhwan fillah azakumullah, bukan satu bukan dua, uluf. Ribuan pasukan di masa-masa Bani Israel takut hadarul maut, takut kematian, karena khawatir kematian mereka lari keluar dari negerinya. Kata Allah, matilah kalian, mati semuanya. Summa ahyahum, kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Subhanallah, ayat ini sangat jelas membuktikan kekuasaan Allah SWT. Tetapi anehnya ada yang membaca ayat ini kemudian menentang dan berkata, enggak mungkin ada ribuan orang mati tiba-tiba bangkit kembali. Ini tidak mungkin kecuali pada sandiwara-sandiwara, katanya. Seperti ucapan Muhammad Rashid Ridho. Ini keanehan. Maka dibantah oleh para ulama. Kenapa engkau tidak percaya? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Padahal Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian dikatakan pula, ikhwani fiddin a'azakumullah, dalam sekian banyak riwayat tentang kebangkitan-kebangkitan manusia, kemudian dikumpulkan mereka di padang mahsyar, ardan ghairal ardi, yauma tubaddalul ardu ghairal ard, dengan bumi yang baru, yang sangat rata, tidak ada yang menjulang tinggi, tidak ada yang jurang ke bawah, nggak ada gunung-gunung, nggak ada lembah-lembah, semuanya rata. Maka mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Yauma nahsyuruhum, kata Allah, di hari kami kumpulkan mereka di padang mahsyar, didekatkan matahari kepada mereka sehingga mereka berkeringat. Sebagian mereka keringatnya sampai ke mata kakinya, sebagian mereka sampai ke lututnya, sebagian mereka sampai ke pinggangnya, hatta minhum man aljamahu lijaman, aljamahul arab, hingga ada yang sampai ke mulutnya seperti tali kekang, sehingga dia harus menengadah, mendongak terus, tersiksa. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mereka yang masih bisa berjalan ke sana kemari, mereka mencari para rasul atau para nabi agar bisa membantu untuk menyelesaikan urusan mereka. Mereka mendatangi Adam, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama, Allah ciptakan engkau langsung dengan tangannya, itu keistimewaanmu. Mintakan kepada Allah agar cepat menyelesaikan urusan kami. Kata Adam, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku telah berbuat kesalahan.
Dan Allah ghadibal yawma ghadban lam yaghdab mithlahu qat walan yaghdab mithlahu ba'dahu qat. Sungguh Allah telah murka hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah marah sebelum itu sebelumnya, dan gak pernah akan marah setelah itu yang seperti itu. Berarti puncaknya kemarahan. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, pergilah kalian ke yang lain saja. Maka mereka mendatangi nabi-nabi yang lain. Ternyata semua nabi-nabi menyatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku memiliki kesalahan, aku memiliki ini. Sampai kepada Rasulullah SAW. Baru kemudian Rasulullah SAW menyatakan ana laha, akulah orangnya. Karena Nabi sudah memberitakan berita ini. Ketika makan-makan dengan sahabatnya, beliau memegang daging yang beliau sukai, daging paha. Beliau menyatakan ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhr. Aku adalah sayyidnya, tokohnya seluruh anak Adam nanti yaumil qiyamah. Dan ini bukan kesombongan, berita yang hak. Maknanya berita yang hak. Ana sayyidu waladi Adam. Maka saat inilah Allah mengangkat nabinya alaihi salatu wassalam dengan kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang paling mulia, yaitu kedudukan syafaat. Yang semua para nabi tidak sanggup. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Yang sanggup hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mampu hanya Rasulullah SAW. Inilah yang dikatakan maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, kedudukan yang mulia. Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus sujud, memuji Allah dengan segala puji-pujian yang tinggi dan pujian-pujian yang belum pernah dipujikan di dunia, yang saat itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Sampai Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, angkat kepalamu, mintalah akan diberi, berikan syafaat akan Allah berikan syafaat. Maka Nabi menyatakan ummati ummati, umatku umatku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan doa Rasulullah SAW, menyegerakan urusan kaum muslimin, urusan umat Islam. Ikhwani fid din a'azakumullah, inilah yang disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Yaumuddin, hari ditegakkannya urusan-urusan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah adalah Malik Yaumiddin, rajanya, maliknya, penguasanya di hari pembalasan nanti. Saat itu enggak ada yang mengaku penguasa, enggak ada yang berani berbicara, bahkan semua raja-raja dunia Allah tantang mereka. Allah katakan pada mereka, aina mulukud dunya, aina mulukud dunya, anal malik, anal malik, aina mulukud dunya. Kata Allah, akulah raja, akulah penguasa. Mana raja-raja dunia? Mana penguasa-penguasa dunia? Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dengan tangannya, menggulung langit dengan tangannya, dan kemudian Allah menyatakan anal malik, anal malik, akulah penguasa, akulah raja. Aina mulukud dunya, mana raja-raja dunia? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penguasa dunia, raja dunia, semuanya ditakdirkan oleh Allah. Adapun rajanya para raja adalah Allah. Penguasanya seluruh penguasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Malikul mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair
Disunnahkan kita membaca ayat ini di pagi dan sore. Ya Allah, Engkau Malikul Mulk, rajanya seluruh para raja. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki, yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau rendahkan siapa yang Engkau kehendaki. Allah yang menentukan kekuasaan, Allah yang mencabut kekuasaan, Allah yang memuliakan seseorang, dan Allah yang menjatuhkan seseorang. Biyadikal khair, dengan tanganmu ya Allah yang maha baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, yauma idin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada hari itu Allah akan tunaikan balasan agama mereka dengan adil, dengan sempurna, dengan lengkap. Wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin, dan pasti mereka akan tahu bahwa Allah lah yang maha benar. Juga Allah Subhanahu wa taala sering berkata, bukan sekali, bukan dua kali dalam Al-Qur'an, kalimat jazaa'an wifaqa, itu balasan yang setimpal. Atau jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Atau kalimat-kalimat yang seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Sebagai balasan, sebagai balasan, sebagai balasan. Artinya ada hari pembalasan. Allah Maha Adil. Banyak orang-orang zalim yang mati dalam keadaan belum dibalas kezalimannya. Banyak orang-orang penjahat yang sangat kejam, sadis, belum mendapatkan hukumannya. Ada sekian banyak orang yang mazlum, terzalimi, tersakiti, dalam keadaan belum mendapatkan haknya. Banyak. Kalau mereka mati dalam keadaan tidak diberi balasan, yang baik dengan yang baik, yang jelek dengan yang jelek, maka itu ketidakadilan dan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, lagi maha tinggi, tidak mungkin membiarkan mazlumin tanpa ada balasan pada mereka. Allah akan berikan dengan yang setimpal. Illa an ya'fuwahumullah, kecuali kalau Allah maafkan dan orang tersebut memaafkan. Artinya, kalau engkau berbuat kesalahan hanya merugikan dirimu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu meminta ampun pada Allah, astagfirullah, mudah-mudahan Allah akan ampuni. Tetapi kalau kejahatanmu mendolimi manusia, merampas harta manusia, menindas manusia, menyia-nyiakan hak mereka, mengkhianati mereka, menginjak-injak mereka, maka niscaya yaumul qiyamah mereka semua akan menuntut. Dan Allah tidak akan memaafkan kalau mereka tidak memaafkan. Atadruna manil muflis? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian siapa orang yang paling bangkrut? Kata sahabat, man la dinara wa la dirham. Yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, enggak punya emas, enggak punya perak. Kata Nabi, bukan. Al-muflis, orang yang paling bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, tetapi dia telah mendolimi yang ini, memukul yang itu, merampas harta yang ini, menindas yang itu, semua berdatangan menuntut yaumul qiyamah. Ya Allah, aku didolimi oleh sefulan, oleh orang ini. Maka Allah ambil pahalanya, Allah berikan pada orang ini. Orang kedua mengatakan, aku juga terdolimi. Dia mencerca aku, menjatuhkan kehormatanku, menghinakan aku, menggibahi aku. Diambil lagi kebaikannya, diberikan pada orang ini. Datang orang ketiga, datang orang keempat, dia memukulku, menindasku, dia mengkhianatiku, ila akhirih. Maka semua menuntut pahalanya diberikan pada mereka semuanya sampai habis. Belum berakhir. Ternyata setelah habis pahalanya, datang lagi orang menuntut, ya Rabbi, dia juga telah mendolimi aku, begini dan begitu.
Karena sudah tidak ada pahalanya. Dosa orang yang terdolimi tadi dikurangi, ditimpakan pada orang ini. Inilah al-muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa yang paling bangkrut? Mereka yang datang pada hari kiamat membawa amalan-amalan yang saleh, ternyata habis karena dia banyak mendolimi manusia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Inilah yang dikatakan yaumul jaza, hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Adapun yang datang membawa kejelekan, maka akan dibalas sepadan dengan kejelekannya. Lihat, kalau kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Kalau kejahatan ditimpakan kepadanya sepadan dengan kejelekannya. Wa hum la yudlamun, dan mereka enggak akan dizalimi. Demikian pula Allah mengatakan dalam sekian banyak ayat lainnya. Maka Rasulullah SAW menghabarkan dari Allah dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini amalan kalian sendiri. Uhsiha lakum, aku hitung untuk kalian. Amal kalian yang kami hitung untuk kalian. Thumma uwafikum iyaha, kemudian kami balas setimpal dengan apa adanya. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapati balasan yang baik, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mendapatkan kejelekan, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Alhamdulillah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga pada hari kiamat akan dihadapkan setiap orang pada amalan-amalannya, dan akan ditunjukkan pada hari kiamat perbuatan-perbuatan mereka. Sebagaimana dikabarkan dalam hadis, yu'radun nas yaumul qiyamah thalatha arasat. Pada hari kiamat manusia akan dihadapkan di 3 kesempatan atau 3 kejadian. Pertama, dikumpulkan mereka, dikabarkan oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan, terjadilah jidalun wa mahadir. Kenapa engkau berbuat seperti ini? Kenapa engkau berbuat seperti itu? Mereka menyatakan begini ya Rabb, begitu ya Rabb. Itu yang pertama. Yang kedua, ditunjukkan amalan-amalannya dengan keputusan, yaitu catatan-catatan amal berterbangan. Catatan amal tadi dalam keadaan kita tidak tahu seperti apa bentuknya, wallahu taala a'lam. Di antara mereka ada yang menerima dari tangan kanannya, faman utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Adapun yang menerima dari kanan, tenteram hatinya dan berkata, ha umqra'u kitabiyah, silakan baca kitabku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sungguh aku sudah menduga akan adanya hari ini. Berarti siapa mereka? Mukminun, orang yang beriman, yang sudah yakin akan adanya yaumul hisab. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sebaliknya, yang menerima dari tangan kirinya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghullu.
Orang yang menerima catatannya dari kiri menyatakan, duhai kiranya kalau aku tidak menerima catatan ini. Duhai kiranya aku tidak menemui hari ini. Walam adri ma hisabiyah, duhai kiranya aku tidak tahu menau hari perhitungan ini. Ma aghna anni maliyah, tidak bermanfaat seluruh hartaku, enggak bermanfaat seluruh kedudukanku. Apa kata Allah? Khuduhu faghulluh thumma al-jahim sallu. Ambil mereka, seret mereka, masukkan ke dalam neraka jahim. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ini keadaan mereka yang menerima catatan dari kiri adalah orang-orang yang sudah dicatat akan masuk dalam neraka. Yang dijaga yauma idin, pada hari itu dijaga oleh 8 malaikat. Kemudian yang ketiga adalah dengan pemberian catatan. Kalau tadi beterbangan catatannya. Kalau sekarang disuruh untuk melihat. Ini amalan-amalanmu. Lihat seluruhnya. Apakah ada yang kamu ingkari? Apakah ada mungkin catatan yang ternyata bukan perbuatanmu? Allah jadikan mereka semua ingat. Maka mereka lihat semuanya. Ya Rabb, itu semua perbuatanku. Itu semua amalanku. Aku akui ya Rabb. Maka kalau orang itu beriman, Allah katakan dan Allah tunjukkan di kesendirian. Tidak diketahui oleh orang lain. Bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah saja. Dan kemudian setelah orang itu mengakui kesalahannya dan dosa-dosanya, maka kemudian Allah katakan, aku sudah tutupi di dunia. Dan sekarang aku ampuni engkau. Masuklah ke dalam jannah. Ikhwani fiddina azakumullah. Mengapa demikian? Karena mukmin shadiq, orang yang beriman dan jujur keimanannya, bukan berarti orang yang tidak pernah punya salah. Mungkin dia punya kekeliruan, kesalahan atau dosa. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, bukankah kamu pernah berbuat begini di rumahmu, di kamarmu? Bukankah engkau pernah berbuat seperti ini yang haram? Bukankah engkau pernah begini? Ketika dia sudah merasa hancur saya, binasa aku, hancur diriku. Ya Rabb, itu kesalahanku, aku akui. Ternyata saat itu Allah berkata, dulu di dunia aku tutupi. Tidak ada seorang pun yang tahu dosamu itu. Dan sekarang aku ampuni untukmu. Sehingga ikhwani fiddin a'azakumullah, yang namanya malu itu salah satu dari cabang-cabang keimanan. Kalau engkau punya kekurangan, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan malulah kepada Allah dan malulah pada manusia. Jangan bangga dengan dosa. Jangan terang-terangan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Asik, nikmat, begini. Ini mujahir. Tidak ada harapan untuk diampuni. Karena Nabi yang mengatakan begitu. Kullu dhanbin mu'afa illa al-mujahirin. Semua dosa bisa diampuni kecuali para mujahir. Siapa mujahir ya Rasulullah? Mujahir adalah orang yang berbuat dosa di tengah malam. Tiba-tiba dia di pagi hari mengatakan kepada manusia, aku telah berbuat begini, aku telah berbuat begitu. Dengan bangga terhadap dosa-dosanya. Apalagi yang dipertontonkan di hadapan manusia dengan bangga. Maka inilah mereka para mujahir. Adapun orang mukmin akan malu dengan dosanya. Dia akan sembunyikan. Dan itu bukan nifaq. Karena ada seseorang yang berkata, kamu sama juga dengan saya, kamu masih berbuat dosa begini begitu, tapi kamu munafik, nggak terang-terangan. Kalau saya mah terang-terangan. Saya katakan kamu yang salah. Yang terang-terangan yang salah. Apa kamu nggak punya malu? Apa kamu nggak punya iman? Orang ini masih punya iman, masih punya malu.
Ikhwani fi din, a'azakumullah, kembali kepada pembahasan kita, bahwa nanti Allah akan hitung mereka dengan dua bentuk. Adapun orang yang dihisab dengan hisaban yasira, fayanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun yang dihisab dengan hisab yang mudah, maka dia kembali ke keluarganya dengan bahagia, dipertemukan dengan anak turunannya yang mukmin, dengan kerabat-kerabatnya yang beriman di dalam jannah. Adapun mereka yang dihisab dengan hisab yang susah, maka mereka mesti akan masuk dalam neraka. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan barang siapa yang dihisab dengan hisab yang mudah? Kenapa engkau pernah berkata, man husiba atau man yuhasab udzib, siapapun yang dihisab pasti akan diazab?" Ini hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana dengan ayat ini? Siapa yang dihisab dengan hisaban yang mudah? Maka kata Nabi, "Ya Aisyah, dzalikil audu," itu hanya ditunjukkan, enggak dihitung. Hisaban yasira tidak dihitung. Hisaban yasira hanya ditunjukkan saja. Bukankah ini dosamu? Bukankah ini dosamu? Bukankah ini dosamu? Kemudian dihapus oleh Allah Ta'ala. Ini hisaban yasira. Adapun siapa yang husib, siapa yang dihisab, udzib, dia akan diazab. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fayawma idin waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samaa'u fahiya yawma idin wahiyah wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari terjadinya hari kiamat, ketika bumi sudah merekah, mengeluarkan isinya, ini membangkitkan semua manusia dari bumi. Malaikat-malaikat di sisi-sisinya, dan arus Allah dipikul oleh 8 orang atau 8 malaikat. Fayawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditunjukkan pada kalian semuanya, tidak ada yang disembunyikan. Ini punyamu, ini punyamu, ini punyamu. Ini amalanmu, ini amalanmu. Ini dosamu, ini dosamu. Sehingga beberapa ulama berkata, wallahi demi Allah, ditunjukkan saja oleh Allah, aku sudah malu. Benar menangis dia. Walaupun aku belum tahu diampuni atau tidak diampuni. Ketika dikatakan engkau pernah berbuat dosa demikian, betulkah? Kau akui? Saat itu sungguh demi Allah, aku tidak bisa membayangkan betapa malunya aku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak bisa membayangkan betapa malunya aku dikatakan oleh Allah, engkau berbuat begini. Ini perbuatanmu, ini amalanmu. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kalau diampuni, kalau tidak, maka malumu ditambah dengan azab, terhina. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu akan ditunjukkan semuanya, tidak tersisa sedikit pun. Apa kata Allah? Wa man ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal dengan amalan baik sebiji darah pun akan melihatnya. Siapa yang beramal dengan amalan jelek sebiji darah pun akan melihatnya.
melihat hitungannya, melihat hisabnya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan kitabnya, catatannya, digambarkan oleh Allah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan berbaris, dan kalian akan datang kepadaku dalam keadaan seperti awal diciptakan, hufatan, uratan, ghurula, bertelanjang kaki, tidak berpakaian, masih belum dikhitan, seperti dilahirkannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Diletakkan catatan. Orang-orang mujrim, para pendosa, ketakutan. Kemudian berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai kitab, apa ini? Tidak tersisa satu amalan pun, tidak yang kecil, tidak yang besar, semuanya ada di dalamnya. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Semua yang diamalkannya hadir di hadapannya, terlihat. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak mendolimi siapapun. Itu amalanmu sendiri, dan itu akibat perbuatanmu sendiri. Allah hanya menghitung untuk kalian. Uhsiha lakum, kami hitung untuk kalian, kata Allah. Demikian ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa yaumul qiyamah yaumul jaza. Hari kiamat adalah hari pembalasan, hari perhitungan, hari di mana kalian imma dibalas oleh Allah atau dimaafkan, diampuni oleh Allah. Wallahu taala a'lam. Allah yang tahu. Kita semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzaba wa insya'a ghafara lah. Kalau Allah kehendaki, Allah azab kita. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan kita. Allah taala an yaghfir lana khatayana. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.